Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi asesmen non-tes mengenai angket. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Wahyu Fitriani, yang kedua Silviana Damayanti, dan yang ketiga Bima Arisoni Putra. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian angket. Angket adalah salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden. Angket dikenal juga dengan sebutan kuesioner. Alat asesmen ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu judul angket, pengantar, dan item-item. Yang kedua yaitu ada tujuan angket. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, atau informasi lainnya. Yang ketiga ada fungsi angket. Data yang diperoleh berfungsi untuk, yang pertama, mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, sebagai evaluasi program BK. Dan yang terakhir, untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Silvi. Selanjutnya, macam-macam jenis angket. Angket dibedakan berdasarkan 3 jenis, yaitu 1. Berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan. Pertama, angket terbuka, merupakan bentuk angket yang pertanyaannya atau pernyataannya memberi kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Kedua, angket tertutup adalah angket yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberi kebebasan kepada responden untuk menjawabnya sesuai pendapat dan keinginan mereka. Yang ketiga, angket semi, yaitu atau terbuka, yaitu bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya berbentuk tertutup tetapi diikuti pertanyaan terbuka. Yang kedua, dilihat dari sumber datanya. Pertama, angket langsung, yaitu bila angket itu langsung diberikan kepada responden yang ingin diselidiki, jawaban diperoleh dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, angket tidak langsung, yaitu bila angket disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang kondisi orang lain, jawaban tersebut diperoleh dengan melalui perantara, sehingga jawabannya tidak dari sumber pertama. Terakhir, dilihat dari strukturnya, yaitu angket berstruktur, yaitu angket yang bersifat tegas, konkret, dengan pertanyaan atau pernyataan yang terbatas dan menghendaki jawaban yang tegas dan terbatas pula. Kemudian, angket tidak berstruktur dipergunakan apabila konselor menginginkan uraian lengkap dari sumber tentang sesuatu hal di mana diminta uraian yang terbuka dan panjang lebar disampaikan dengan mengajukan pertanyaan bebas. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Bima Arisoni. Oke, terima kasih untuk Wahyu. Saya akan melanjutkan materinya. Yang berikutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan konselor. Yang pertama, angket dipergunakan dalam keadaan atau situasi yang setepat-tepatnya. Yang kedua, terlebih dahulu, rumuskan tujuan angket. Yang ketiga, tentukan dan susunlah pernyataan-pernyataan itu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, perlu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan. Yang terakhir,
Bila telah tersusun, perlu dilakukan uji coba untuk memeriksa kemungkinan adanya perbaikan. Yang berikutnya ada langkah-langkah penyusunan. Yang pertama ada menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang menjadi materi angket. Yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat pernyataan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator. Yang keempat, lengkapi angket dengan identitas responden dan pendahuluan. Berikutnya ada kelemahan dan kelebihan angket. Pertama ada kelebihan. Yang pertama, angket merupakan metode yang praktis, kedua merupakan metode yang ekonomis, dan yang terakhir pengaruh subjektif dapat dihindarkan. Kelemahannya pertama, sulit mendapatkan jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Yang kedua, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Yang terakhir, responden sering tidak teliti dalam menjawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay healthy. Baik, terima kasih kepada Wahyu dan Bima. Kami dari kelompok 5 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.